Banyak keluarga berantakan karena menempatkan rasa sakit hati mereka jauh lebih tinggi daripada rasa persaudaraan dan belas kasih. Maka terjadilah kebencian. Itulah yang mau diperbaiki oleh Tuhan Yesus juga. Bukan cuma orang buta, orang tuli, orang kerasukan setan. Bukan cuma orang timpang, orang gak bisa berjalan. Tapi juga keluarga-keluarga yang terancam, bahkan sudah hancur karena permusuhan antar saudara. Keren gak? Ya keren dong Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya buat Anda cocok sekali dengan tema yang mau saya angkat. Cocok sekali dengan bacaan-bacaan yang kita akan renungkan ini. Yaitu, semoga keluarga kita ada kasih persaudaraan, ada ikatan cinta, sehingga masing-masing merasakan damai di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bagi Anda yang betul-betul mengikuti Bible Learning, tahu banget Romo, bacaan-bacaannya memang lagi cakep-cakepnya. Tapi Romo Yosef pagi ini harus mengakui takluk dan tunduk di hadapan sabda Allah. Mengapa? Karena di bacaan pertama saja itu diambil dari Kejadian bab 41 sampai bab 42. Kisah tentang Yusuf yang dijual ke Mesir. Romo Yosef kalau udah cerita soal Yusuf, sakit hatinya Yusuf, penderitaan Yusuf, dijual sama saudara-saudaranya, dihina di rumah Potifar, di penjara. Itu kayaknya udah keren banget. Tapi hari ini saudara-saudara, si sombong ini yang merasa bacanya Yusuf, udahlah, saya udah ngerti, saya udah tahu. Tapi begitu saya duduk diam tenang dalam Tuhan, seret gitu. Ada sebuah inspirasi baru saudara-saudara yang luar biasa. Khususnya ketika bacaan pertama dari kitab Kejadian. Hancurnya keluarga Abraham. Gara-gara cucu-cucunya, cicit-cicitnya ini saling bermusuhan. Itu terancam hancur, terancam musnah dalam kelaparan berkepanjangan. Ternyata saudara-saudara harus dibaca dengan apa yang dibacakan dalam Injil. Yaitu dari Matius bab 10. Panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Apa hubungannya Romo? Apa kaitannya? Coba saya tes Anda. Anda duduk nih. Anda renungkan apa ya hubungannya, benang merahnya, pesan yang mau disampaikan dari dua bacaan ini ketika dibaca bersama-sama. Ternyata menghasilkan sebuah inspirasi yang cakep banget. Romo bikin penasaran aja Romo. Ya udah, sambil Anda pikir-pikir silakan. Panggilan para murid, Yesus memanggil ke-12 muridnya dengan kisah Yusuf dijual ke Mesir itu, coba kaitannya apa? Sambil Anda berpikir, saya mau bacain dulu nih pelanggan-pelanggan Bible Learning yang baru. Terima kasih, semakin banyak. Ada Bapak Sugianto Gunawan, ada Ibu Kristina Mulyani, ada Bapak Indra Haryanto, ada Ibu Yani Kurniasari, ada Via Litwina, ada Bapak Stefanus, ada Ingsim, ada Holili Suryani, ada Kajol Bimbel, ada Maria, ada Wila Chandra, ada Frankie Yusuf Walun, ada Itabe, dan teman-temannya. Terima kasih, terima kasih. Gimana? Udah nemu belum benang merahnya? Ya kalau nggak dibaca teksnya gimana tahu benang merahnya? Maka trik untuk mengambil inspirasi pesan sabda untuk hidup kita hari ini, mau nggak mau, suka nggak suka, wajib, kudu, it must, it must be pokoknya. Baca teksnya saudara-saudara, dibaca teksnya betul-betul. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Sampai teks ini pada akhirnya membuka dirinya, siap dibaca. Diri kita pun siap pada level yang memang
dituntut oleh firman Tuhan untuk masuk dengan pengalaman, dengan kematangan rohani, dengan kesadaran, dengan pertumbuhan rohani kita. Pada akhirnya kita bisa masuk untuk memahaminya. Bagaimana tidak? Dalam bacaan Injil Matius bab 10, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberi mereka kuasa mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Coba Anda simak ya ketika saya baca ini. Karena kata kuncinya ada di sini. Mereka adalah yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nangkep? Ya Romo. Nangkep Romo. Karena apa? Ada kata-kata yang diulang bukan? Tadi ada 2 kata-kata diulang. Saudaranya. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yohanes dan Yakobus saudaranya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jreng ini. Mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ada 4 orang yang memang bersaudara. Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Saudara. Kemudian sisanya itu memang digunakan kata sambung dan. Misalnya tadi kan Filipus dan Bartolomeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Thomas dan Matius. Dan. Ada saudara levelnya itu karena ikatan darah, bapak ibunya sama. Ada juga saudara karena disatukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita lihat saudara-saudaraku, ternyata masing-masing orang, para murid ini yang dipasangkan oleh Tuhan Yesus, mau yang saudara kandung maupun yang saudara ketemu gede, ternyata kan bukan orang-orang sempurna. Petrus tahu sendiri bagaimana jalan hidupnya. Thomas tahu sendiri jalan hidupnya bagaimana. Filipus, wah dia udah gagal berkali-kali. Apalagi yang terakhir tadi, Yudas Iskariot. Artinya, persaudaraan yang dibangun oleh Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang sudah sempurna, tapi adalah orang-orang yang dipanggil menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan. Kita tidak sempurna, masing-masing orang punya kelemahan, punya keterbatasan, juga seringkali terjadi konflik bukan? Terjadi ancaman untuk pecah bukan? Terjadi gesekan sana sini, terjadi mungkin iri hati, mungkin terjadi dendam, mungkin terjadi kemarahan yang berkepanjangan. Bukan cuma sekedar itu. Dikatakan ke-12 murid itu dipesankan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kalian menyeberang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mereka diutus kepada saudara-saudara mereka sebangsa, setanah air. Lenyapkan sakit penyakit mereka, kelemahan-kelemahan mereka. Usirlah setan-setan di antara saudara-saudaramu umat Israel. Maka pesan yang langsung menusuk kita adalah ternyata di balik panggilan para murid ada pesan terselubung, yaitu membangun persaudaraan. Waduh, kalau membangun persaudaraan Romo, udah langsung kita tuh nyek gitu. Apalagi buat Anda yang sedang ribut nih dalam rumah tangga. Bukan cuma sama istri sama anak, tapi justru kebanyakan konflik rumah tangga adalah antar saudara kandung. Betul apa betul? Rebutan warisan lah, dicekokin sama ipar lah, sama besan lah. Waduh, ini saudara kandung tadinya akur, tadinya mah cici kokoan, tadinya mah kakak adian, tadinya waktu masih kecil foto bareng, senyum bareng, ketawa bareng. Ada loh Romo foto saya itu sama adik saya sama kakak saya waktu di dunia fantasi Romo, waktu di taman mini Romo, waktu di kebun bunga Romo. Iya nggak? Kalau orang-orang zaman dulu kan
Rekreasinya ke situ, ke Taman Safari Romo dulu. Masih ada nih waktu komuni pertama Romo. Kakak adik masih kecil-kecil, masih pada akur. Tapi Romo, ketika udah gede Romo, saudara sendiri udah kayak orang lain. Udah musuhan, saling membenci dan gak akur. Itulah yang mau diperbaiki oleh Tuhan Yesus juga. Bukan cuma orang buta, orang tuli, orang kerasukan setan. Bukan cuma orang timpang, orang gak bisa berjalan. Tapi juga keluarga-keluarga yang terancam. Bahkan sudah hancur karena permusuhan antar saudara. Keren nggak? Ya keren dong Romo. Luar biasa ini. Langsung kita bisa loncat ke bacaan pertama itu. Bagaimana Yusuf yang dijual ke Mesir sudah menjalani segala macam lika-likunya. Akhirnya dia menjadi seorang mangku bumi di Mesir. Orang kepercayaannya Firaun. Karena Yusuf ini, pendatang di Mesir ini, seluruh penduduk Mesir selamat dari kekeringan dan kelaparan yang berkepanjangan. Karena sebelum terjadi kekeringan, Yusuf mengambil kebijakan, disuruh untuk menanam, disuruh untuk menampung hasil-hasil panenan itu. Jangan boros, harus hemat sana, hemat sini. Sehingga terjadi kelaparan, lumbung-lumbung gandum di Mesir itu berkelimpahan. Sampai-sampai waktu itu orang-orang Mesir bisa menjual hasil-hasil panen mereka kepada bangsa-bangsa lain, tetangga-tetangga mereka yang kelaparan. Termasuk adalah saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya Yakub. Ini sayangnya ya dalam bacaan pertama hari ini itu dipenggal-penggal, dipotong-potong. Mungkin kalau utuh itu terlalu panjang. Itu Anda bisa baca sendiri dari kitab Kejadian, itu bab 41 dan juga 42. Itu bagian dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudara Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Saudaranya yang jahat sama dia, yang mau membun-bun dia, yang menjual dia ke Mesir tanpa perasaan, tidak mengenali Yusuf. Di sini ada dua kubu saudara-saudara. Meskipun mereka bersaudara, ada dua kubu. Yaitu pelaku 10 anak-anak Yakub dan korbannya Yusuf. 1:10. Itu kan gak apple to apple. Bandingannya itu kalau 1 lawan 1, hayolah kita gelut. Tapi ini 1, itu pun yang paling kecil, tidak berdaya dan lemah, melawan kakak-kakaknya yang sudah dewasa. Disakiti ketika korban ini sangat lemah dan tidak berdaya. Betul apa betul? Dulu kalau Yusuf bisa ngelawan, mungkin bisa ngelawan. Tapi kan dia nggak berdaya. Paling kecil, paling lemah. Dibenci oleh saudara-saudaranya meskipun bukan salahnya dia. Nah, yang mengerikan adalah begini. Ketika dalam bacaan kita tahu persis, Yusuf mencoba mempermainkan mereka. Ada sisi manusiawinya juga. Supaya apa? Supaya ada efek jera buat saudara-saudaranya ini. Orang tua seringkali campur tangan di sini, yang salah tidak dihukum malah dibela. Mengatasnamakan, itu kan kakakmu, dia kan lagi sakit, dia kan bodoh, dia kan begini, dia kan begitu. Itu yang lebih menyayat-nyayat hati dari korban-korban ini. Betul apa betul? Romo, aduh Romo, ini nih akar-akar dari nggak akrabnya saya dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya Romo. Karena orang tua mungkin nggak sadar. Orang tua mencoba untuk ya udah maafin. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf itu sebuah pelajaran buat kita. Ketika yang salah harus mendapat hukuman. Yang dihukumnya nggak perlu juga potong sana, potong sini, atau di penjara. Enggak. Tapi ada efek jera. Jangan dibiarkan. Ini dia saudara-saudara. Orang tua kita tahu nih, kakak kita, adik kita salah. Karena anak kesayangan, bukannya dihukum malah dibelain. Malah orang tua kita pasang badan itu. Dan kita sebagai korban, kok orang tua kita nggak di pihak kita? Nah itu dia,
unfinished business. Urusan-urusan yang belum selesai di masa lalu, ketika orang tua mungkin nggak ngerti, mungkin nggak tahu duduk perkaranya, apa yang dirasakan oleh korban-korban ini dari pelaku-pelaku yang itu saudara kandungnya sendiri. Rasa sakit hatinya, dikipas-kipas sama orang tuanya lagi, tambah berdarah-darah itu. Nah, Yusuf waktu itu memasukkan saudara-saudaranya ke dalam penjara selama 3 hari. Ya nggak lama sih, 3 hari dengan efek jera. Nah, lalu dengan mungkin Yusuf mencoba untuk membalas dendamnya dengan caranya dia. Dia minta salah satu dari saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Yang lain boleh pulang. Ingat nggak? Ingat Romo. Lalu dia minta lagi supaya Benyamin, adik mereka yang paling kecil, dibawa ke Mesir. Yusuf tahu banget. Bapaknya pasti ngelarang itu. Yakub itu ya. Ini gimana? Udah kehilangan satu anak, sekarang kehilangan lagi. Pasti itu berat. Tapi untuk efek jera. Supaya saudara-saudaranya ini sadar. Nah, itulah yang terjadi saudara-saudara dalam saudara-saudaranya Yusuf. Dikatakan, demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Ini efek penyadaran. Setelah orang bikin salah harus kasih kesempatan, diberi arahan supaya mereka tahu salahnya di mana. Kadang-kadang konflik rumah tangga, konflik kakak adik itu gara-gara ini. Lupa atau nggak sadar dirinya pernah buat salah. Kata-katanya, pukulannya, nggak dibela ataupun difitnah oleh saudara kandung sendiri. Nggak pernah sadar. Akhirnya saudara-saudaranya Yusuf ini sadar. Dikatakan begini. Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Wah, itu langkah bagus itu. Mungkin Yusuf itu, aduh, puji Tuhan, kakak-kakakku sadar. Ini semua terjadi karena perbuatan salah mereka. Jadi hukuman bukan untuk supaya sama-sama menderita, bukan itu. Tapi penyadaran. Orang tua kalau menghukum anak yang salah juga bukan untuk supaya menyiksa, bukan, tetapi supaya sadar dan jangan mengulanginya lagi. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Bayangin saudara-saudara, saudara-saudaranya sadar, iya ya dulu tuh dia, si Yusuf adik kita itu sampai meratap-meratap, sampai nangis-nangis, sampai mukanya iba banget. Tapi kita nggak peduli sama dia, karena dulu kita benci sama dia, kita nggak suka sama dia, kita mau menyingkirkan dia. Saudara-saudara, efek penyadaran ini sangat penting dalam sebuah rekonsiliasi, supaya masing-masing pihak stop segala rantai-rantai kebencian, segala kebencian yang turun-menurun, yang musuhan bapak emaknya, tapi yang ikut-ikutan anaknya juga musuh-musuhan juga. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Mungkin kalimat ini kalau dalam bahasa modern ya, apalagi di kota Jakarta, itu ungkapannya apa? Apa gue bilang? Nah itu dia. Sering nggak terjadi kayak gitu? Dalam keluarga ketika udah sama-sama kena batunya. Apa gue bilang? Lu sih nggak dengerin gue. Dulu gue nggak campur-campur ya. Gue pokoknya nggak mau ya begini. Sekarang gue kena nih akibatnya. Gara-gara lu pada. Saudara-saudara, kadang-kadang penyesalan juga datangnya terakhir. Sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dikatakan sekarang darahnya dituntut dari kita. Di sini Ruben mungkin mau cuci tangan itu. Atau dia juga merasa, aduh nyesel. Kenapa waktu saudara-saudaranya enggak dengerin dia nggak maksa. Dia enggak, gigih gitu ya. Mungkin kalau waktu itu dia gigih dikit aja, mungkin saudara-saudaranya nggak jadi menyingkirkan Yusuf ini. Mungkin Ruben juga nyesal sama dirinya sendiri, saudara-saudaranya juga nyesal juga. Penyesalan. Nah, dikatakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Jadi kan aneh, Romo kok saudara nggak kenal. Hal yang penting saudara-saudara,
Mesir, Firaun apalagi ya, itu orang kalau ngomong sama Firaun gak boleh ngomong lihat mata, muka lihat muka, itu nggak boleh. Itu entah belakang-belakangan atau pisah ruangan. Demikian juga dengan Mangkubumi. Jadi ini Yusuf kenal, tahu, bisa, kan dia punya power di situ, dia bisa celingak-celinguk. Tapi kalau saudara-saudaranya nggak kenal sama Yusuf karena pakai juru bicara ini, itulah yang membuat Yusuf bergumul di sini. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Si korban menangis. Kenapa Yusuf menangis? Bisa jadi dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, justru korban itu semakin perih ketika pelaku-pelakunya nggak sadar. Pelakunya mau cuci tangan, pelakunya nggak inget, pelakunya nganggap semua itu enteng belaka. Yang membuat Yusuf menangis adalah dia menangis karena akhirnya saudara-saudaranya sadar mereka telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Kemudian ia kembali kepada mereka, mengakui, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Aku tidak marah kepada kalian sebab karena tangan Tuhanlah yang membuat aku dijual ke Mesir untuk menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, rantai kebencian di antara keluarga ini harus diputus. Dengan cara apa? Untung ada pihak-pihak yang menyesal, pihak-pihak yang menyadari. Untung ada pihak yang mau berani mengampuni, mau memberikan lagi rasa percaya. Persaudaraan jauh lebih tinggi daripada kebencian, permusuhan, dan rasa sakit hati. Banyak keluarga berantakan karena menempatkan rasa sakit hati mereka jauh lebih tinggi daripada rasa persaudaraan dan belas kasih. Maka terjadilah kebencian. Keluarga seperti ini menuju kehancuran. Semoga keluarga kita diberkati dari bacaan-bacaan hari ini, bacaan Injil maupun bacaan pertama. Allah betul-betul memulihkan keluarga kita. Anda bisa lihat sendiri. Ketika ada pengampunan, ketika ada penyesalan, keluarga-keluarga dari Yakub ini akhirnya pulih dari kekeringan, dari kelaparan, dari keadaan serba sulit. Semoga itu terjadi dalam keluarga kita. Eratkan persaudaraan satu sama lain. Ya Tuhan, berkatilah keluargaku. Biarlah aku bisa mengampuni saudara-saudaraku yang bersalah kepadaku. Aku tahu sulit Tuhan, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Biarlah aku meletakkan kasih persaudaraan di atas segala-galanya daripada rasa sakit hati, malu, sombong, enggan, cinta diri. Semuanya lebur dalam kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga terjadi damai, persaudaraan kembali, ikatannya pulih kembali dalam keluarga kita masing-masing. Bye-bye, Tuhan berkati.